tes DNA, Denny Sumargo versus Ferny Hassan cekcok adu mulut. Denny Sumargo dan Ferny Hassan saling adu mulut dan berteriak saat dihubungkan oleh Richard Lee melalui panggilan telepon di podcastnya. Saksi lu, kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Sebelumnya, mantan pebasket nasional itu sempat mengajak duduk bareng dengan Ferny guna membicarakan masalah mereka. Namun Ferny menanyakan laporan Denny tentang pencemaran nama baik. Hingga kemudian Ferny mendadak emosional dan berteriak. Bilang dok, katanya mau duduk bareng, sini duduk bareng sama saya. Kita ngobrol. Iya, itu proses hukum gimana Bang? Dibenerin dulu dong Bang. Janganlah ngomong-ngomong terus kebas mulu. Anda pun tidak tahu sama sekali perjuangan saya seorang ibu gimana rasanya. Ketika Anda marah-marah di rumah sakit, semua rumah sakit teriak, harga diri saya mana? Hilang seketika harga diri saya. Kasih keluar satu saksi lu, kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mentalnya hancur oleh Anda. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin. Kalian nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah, gue punya rumah tangga. Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk. Lah, kau pikir yang saya laporkan itu yang mana? Niat baik Richard Lee untuk mendamaikan mereka akhirnya tidak berhasil. Padahal di satu sisi, Densu sudah ingin melakukan tes DNA untuk kedua kalinya. Namun di sisi lain, Ferny akan melakukan tes DNA di tempat pilihannya dengan dalih lantaran ia seorang ibu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau dites DNA yang kedua kali. Kalau aku Pengakuan. Saya juga butuh pengakuan. Dulu 7 tahun lalu saya 10 tahun lalu saya butuh pengakuan. Sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Nggak ada. Lantas, benarkah hasil tes DNA bisa berubah? Bagaimana keakuratan sebuah tes DNA jika dilakukan 2 kali dengan orang yang sama? Namun bila anaknya kadang-kadang sudah besar, maka kita menjadi tidak hanya dari jalur ayah, namun juga bisa menjadi kasusnya adalah ragu ayah ataupun ragu ibu. Maka itu kita butuhkan sampel baik ayahnya, ibunya maupun anaknya. Selanjutnya, Richard Lee juga mengajukan akan membiayai tes kedua kali, namun Denny dan Ferny menolak. Lantas, mengapa sosok Kalina disebut-sebut sebagai saksi kunci pihak Denny Sumargo? kalau beliau bersedia, saya akan memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Kalina itu sebenarnya cuma saksi yang mengetahui, bukan saksi kunci. Denny mengaku kini hanya fokus pada sang istri Olivia. Lantaran adanya kasus ini, Olive hingga mengalami 2 kali keguguran. Gue ini lagi fight buat ngurusin istri gue yang udah keguguran 2 kali bro. Belum lagi istri gue diomongin di situ. Gue mau ngapain? Lupakan Fuji, Thorik berpaling ke Alia Mas Said. Thorik Halilintar seperti mulai membuka hati usai putus dari Fujianti Utami. Belakangan, ia dikabarkan tengah dekat dengan Alia Mas Said. Hal itu berawal saat tas Alia terlihat berada di rumah Thorik. Tas berwarna nude itu sempat diunggah dalam Instagram Stories Thorik Halilintar. Sontak saja, netizen langsung heboh karena tas itu diyakini milik putri kedua Reza Artamevia dengan mendiang Aji Mas Said. Lantaran pernah digunakan saat liburan ke luar negeri. Kedekatan keduanya diperkuat saat Thorik dan Alia sama-sama mengunggah foto momen tiup lilin ulang tahun A. Bahkan yang terbaru, Sabtu sore kemarin, Alia kepergok hadir di acara yang diselenggarakan Thorik dan Atta Halilintar. Lantas, benarkah mereka pacaran?
Dan bagaimana komentar Angelina Sonda melihat kedekatan putri sambungnya dengan Thorik? Teman. Udah lama kenal, udah lama banget. Kalau aku pengennya cewek yang pengennya bisa ngobrol, pengen ngabisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin satu sama lain. Saya kan melihat Alia tuh banyak berubah dari sisi ibadahnya, dan saya tuh salut banget gitu. Alia tuh makin rajin tahajud gitu loh. Alia juga rajin sholatnya, alhamdulillah gitu loh, rajin ngajinya, ya Allah. Berarti kan mungkin pria yang sedang dekat dengannya membawa perubahan yang baik. Nah, kalau jodoh kan masih Allah ya. Tapi kan secara orang tuanya juga, orang tua Sita ini kan juga baik gitu ya. Dari keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah juga. Oh, yang penting Alianya senang dan Alia merasa bahwa dengan ini gitu kan bisa membuat lebih happy. Ya kan Alia aja belum bilang ya ke kita ya, emang mau kemana nih? Sementara itu, Angelina Sonda melihat perubahan positif yang terjadi dalam diri putri sambungnya Alia. Atta sebagai kakak mengaku belum tahu perihal kedekatan Thorik dan Alia. Namun ia membebaskan Thorik memilih yang terbaik untuk hidupnya. Kalau itu saya belum tahu, saya belum tahu, saya harus tanya dulu sama orang. Tapi sebagai seorang gak kalau saya mah gini ya, namanya hubungan itu terserah dia. Kita mah selama itu yang terbaik buat dia, kita kan cuma bisa mendoakan. Yang lain mah nanti tanyain nama yang bersangkutan, karena aku nggak bisa mengatur jodoh orang juga. Thorik dan Alia Mas Said diketahui saling mengenal lewat Aurel Hermansyah yang memang berteman akrab dengan Alia. Keduanya sering terlihat jalan bareng. Bahkan baru-baru ini, Aurel mengunggah video bersama Alia yang tengah berada di rumahnya. Dalam video itu, Aurel menggoda Alia untuk menikmati masa mudanya sebelum menjadi istri orang. Nikmati masa muda ini sebelum jadi istri orang. Waduh, Jalu putra Irfan Hakim kena caplok burung pelikan. Taman Mini Indonesia Indah yang baru saja direnovasi resmi dibuka pada Jumat lalu dan sukses membuat masyarakat penasaran ingin melihat wajah barunya. Irfan Hakim, salah satu selebriti yang penasaran dan langsung berkunjung ke tempat wisata tersebut. Sebagai pecinta hewan, tentu saja yang menarik perhatian Irfan adalah taman burungnya. Irfan sengaja mengajak Jalu untuk menemui Soleh, salah satu burung pelikan yang menghuni taman burung tersebut. Ke Taman Burung ke Jagat Satwa Nusantara. Jadi di sini ada ikonnya. Salah satu ikonnya adalah si Solehwati. Jadi dipikir dia jantan, ternyata betina. Bukan hanya melihat, Jalu juga belajar menggendong Soleh. Awalnya sih ragu-ragu, tapi akhirnya Jalu berhasil menggendong Soleh di tangannya dengan bantuan ayah Irfan. Ya. Papa ini. Gak apa-apa. Takut dicaplok. Enggak. Ternyata benar saja ditakuti Jalu. Kepala Jalu malah dicaplok sama Soleh. Depan aja sini. Si Jalu tuh kan sering banget ngeliat gue video bareng Soleh, foto dan lain-lain. Pas kemarin dia ke Taman Mini, dia langsung ngomong, ayah aku mau ketemu si Soleh. Oh iya, kamu belum pernah ketemu. Dia ragu-ragu, berduaan pegang. Hup. Itu kepalanya mau dimasuki juga. Terus emang dasarnya anak gue juga ya, sama kayak gue. Abis itu malah ketawa-ketawa. Padahal di sini ada luka sedikit sih si Jalu. Walau burung pelikan termasuk hewan yang senang berenang, lain halnya dengan Soleh yang malah takut berenang. Bahkan, Irfan Hakim sempat turun tangan mengajari Soleh berenang. Waduh, burung pelikan kok diajari berenang? Lucu banget ini ngajarin berenang burung air. 1, 2, 3, Soleh. Diambil Pak. Astagfirullahaladzim. Bisa? Soleh bisa? Gak apa-apa, gak takut Soleh. Iya. Ya, kelihatan masih goyang-goyang kan? Masih dia ragu-ragu gitu. Hei.
dia itu emang pada dasarnya kan dia tuh harus bisa berenang, bisa terbang dan lain-lain. Dulu soalnya tuh yang ngajarin berenang tuh gue sampai nyebur ke danau yang di Taman Mini itu, gue ajarin dia berenang. Emang nggak tahu dia dasarnya emang merasa dirinya bukan pelikan kali ya, itu jadi dia tuh lebih deketnya sama manusia. Jadi ya udah hidup berdampingan lah.